Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban nonsen. Saya ketika itu menyimpulkan, oh masjid itu adanya di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkruk, dipaksa ngisi kaleng, keluar selesai. Ini masjid peranannya katanya sebagai pusat peradaban nonsen. Peradabannya peradaban pungutan uang. Panji Gumilang, Al Zaitun, kalian juga memungut uang. Banyak korbannya sudah. Saya punya banyak kenalan untuk membahas perihal ini. Tapi mudah-mudahan di beberapa berita bisa mulai naik. Bisa mulai diangkat. Agar apa? Agar penyesatan ini, agar tragedi kemanusiaan berkedok agama ini segera dihentikan. Sampai sekarang NII itu ada. Meskipun berganti nama. Karena ideologinya itu loh. Ya, ideologinya. Allahu Akbar. Penyimpangan itu masuk kategori penyesatan. Karena sebenarnya antara penyimpangan dan penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya. Nggak boleh, karena ini nanti jangan-jangan yang saya sebut itu tidak termasuk dalam fatwa. Saya buat catatan di sini, termasuk misalnya penodaan agama. Allah tidak berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah ini kan penodaan itu, pelecehan. Masa Allah dibangsakan seperti manusia. Nah kemudian masjid itu yang bagus katanya, yang sebenarnya ya di Vatikan. Ya, masjid itu hanya tempat orang berkeluh kesah dan untuk orang putus asa katanya gitu. Itu contoh-contoh, tapi ya belum tentu juga yang saya sebut itu ya. Ini sekedar contoh temuan dari tim pengkajian. Nanti ada juga tentang penyesatan gitu. Itu juga nanti poin-poinnya disampaikan juga ke Komisi Fatwa. Ini Panji Gumilang memberikan faham. Lempar jumroh bukan lempar apa teman-teman. Bisa lempar beberapa karung semen teman-teman. Atau lempar uang. Jadi sistem pemikiran Panji Gumilang ini uang terus. Ya, siapapun yang jadi jemaahnya ditarik semua uangnya. Jadi siapapun yang jadi jemaah melempar uang atau sedekah uang, infak uang kepada Al Zaitun itu harus wajib dan jumlahnya besar. Bukan sukarela, ya, bukan sukarela. Harus sekian. Biasanya kan kalau masuk ke pesantren atau ke lembaga pendidikan yang diteliti itu kurikulum. Nah kurikulum menurut banyak pihak, tim kita juga sudah meneliti kurikulum yang dipakai ya jelas standar. Kalaupun misalnya nanti ditemukan ada hal yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan, tentu nanti dilacak saja itu. Akankah kendala-kendala yang dialami pada tahun 2002, karena ini kan juga sempat menjadi pembahasan ya Pak Prof Utang, akan juga dijumpai di pembentukan atau penerbitan fatwa kali ini? MUI sekarang ini dan tim yang diturunkan oleh MUI ke lapangan itu khusus untuk meneliti masalah-masalah keagamaan terkait dengan persoalan NII KW 9. Sebenarnya itu kan sudah menyangkut soal siasah. Kalau tim menemukan data-data terkait dengan NII atau dengan data-data lain, itu pun nanti akan dibawa. Kemudian jika memang menurut kami ada yang perlu direkomendasikan ke pihak-pihak tertentu, ya nanti direkomendasikan. Jika memang data itu masih seperti itu dan kemudian tim menemukan data lengkap, ya tentu akan disampaikan. Pengamatan kami tidak sama seperti kondisi 2002 yang lalu ya. Justru sekarang sebaliknya. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu ya, dengan ancaman juga. Sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi itu. Oke, tadi Prof Utang sempat
menyebut ada yang membackup. Kalau dari Prof Utang sendiri melihatnya siapa, Prof? Oh, itu masa lalu itu. Saya kira publik sudah sangat tahu itu. Ya, jadi dengan tidak harus menyebut lagi nama itu, saya kira ada juga yang belum tahu, Prof. Iya. Siapa kira-kira, Prof? Di beberapa media itu sudah ada. Ada yang disebut dengan Pak Kumis gitu. Pak Kumis ini? Iya, jadi saya kira sudah Oke. sangat malum lah. Tapi saya pikir sekarang mungkin sudah berubah suasananya.